Suatu ketika, pada hari Sabat, Yesus berjalan melalui sebuah ladang gandum. Pada waktu itu, murid-muridnya memetik beberapa biji gandum, menggosok-gosoknya dengan tangan mereka, lalu memakannya. Beberapa orang Farisi bertanya, "Mengapa kamu melakukan hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat?" Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Tidakkah kamu pernah membaca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang bersamanya merasa lapar, tentang bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti persembahan, memakan roti itu, serta memberikannya kepada orang-orang yang bersamanya, yang tidak boleh memakannya, kecuali para imam saja?" Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Farisi itu, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada hari Sabat berikutnya, Yesus pergi ke sinagog dan mengajar. Di tempat itu ada seorang yang tangan kanannya lumpuh. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus untuk melihat apakah dia akan menyembuhkan pada hari Sabat, supaya mereka mempunyai alasan untuk menuduh dia. Akan tetapi, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Ia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, "Bangun dan berdirilah di tengah." Lalu orang itu bangkit dan berdiri di sana. Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakannya?" Setelah memandang sekeliling kepada mereka semua, Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, "Ulurkanlah tanganmu." Kemudian, orang itu mengulurkan tangannya, dan tangannya menjadi sembuh. Akan tetapi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi sangat marah dan berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pada hari-hari itu, Yesus naik ke bukit untuk berdoa, dan di sana dia berdoa kepada Allah sepanjang malam. Keesokan paginya, dia memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang dari antara mereka, yaitu orang-orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga dinamainya Petrus, Andreas saudara Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Setelah Yesus dan para rasul turun, dia berdiri di suatu tempat yang datar. Lalu datanglah kepadanya serombongan besar para muridnya dan orang banyak yang datang dari seluruh wilayah Yudea, Yerusalem, serta dari daerah pantai kota Tirus dan Sidon. Mereka semua datang untuk mendengar Yesus dan untuk mendapat kesembuhan dari segala penyakit mereka, dan orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat juga disembuhkan. Semua orang berusaha untuk menyentuh Yesus, sebab ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan mereka semua. Yesus memandang kepada murid-muridnya itu dan berkata, "Diberkatilah kamu yang miskin, sebab milikmulah kerajaan Allah. Diberkatilah kamu yang sekarang ini lapar, sebab kamu akan dikenyangkan. Diberkatilah kamu yang sekarang ini menangis, sebab kamu akan tertawa. Diberkatilah kamu saat orang membencimu, mengucilkanmu, menghinamu, serta mencemarkan nama baikmu karena Anak Manusia. Bersukacitalah pada hari kamu mengalaminya, dan melompatlah kegirangan, karena upamu besar di sorga. Sebab seperti itulah nenek moyang mereka memperlakukan para nabi. Akan tetapi, celakalah hai kamu yang kaya, sebab kamu telah mendapatkan kenyamanan hidup.
Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, sebab kamu akan kelaparan. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, sebab kamu akan meratap dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang dirimu, sebab seperti itulah nenek moyang mereka ketika berbicara tentang nabi-nabi palsu. Akan tetapi, aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Berkatilah orang yang mengutuki kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagi orang yang menampar pipimu, tawarkan juga pipimu yang lain. Dan kepada siapapun yang merampas jubahmu, jangan melarangnya untuk merampas bajumu juga. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jika seseorang mengambil milikmu, janganlah memintanya kembali. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh mereka. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pujian yang diberikan kepadamu? Sebab orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, pantaskah kamu mendapat pujian? Sebab orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Jika kamu meminjamkan barang kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan, apakah pujian yang diberikan kepadamu? Sebab orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa lainnya, supaya mereka dapat menerimanya kembali dengan jumlah yang sama. Akan tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah yang baik. Berilah pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dengan begitu, kamu akan mendapat upah yang besar, dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Sebab Allah itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat. Karena itu, hendaklah kamu berbelas kasihan, sama seperti Bapamu yang juga penuh dengan belas kasihan. Jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Jangan menghukum, supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan akan diberikan kepadamu. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan berlimpah, dan yang akan dituangkan ke pangkuanmu. Karena dengan ukuran yang sama yang kamu gunakan untuk mengukur, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan ini. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Tidakkah mereka berdua akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Akan tetapi, setiap orang yang sudah terlatih akan menjadi seperti guru mereka. Mengapa kamu melihat serbuk kayu di mata saudaramu, tetapi kamu tidak mengetahui balok kayu di matamu sendiri? Bagaimana kamu dapat mengatakan kepada saudaramu, "Saudara, biar kukeluarkan serbuk kayu itu dari matamu," sedangkan kamu sendiri tidak melihat balok kayu di matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok kayu itu dari matamu sendiri. Sesudah itu, kamu dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serbuk kayu dari mata saudaramu. Pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal dari jenis buah yang dihasilkan. Orang tidak mengumpulkan buah arah dari semak berduri, atau memetik anggur dari semak belukar. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hatinya yang jahat. Apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari apa yang memenuhi hatinya. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang aku ajarkan? Aku akan menunjukkan kepadamu
Seperti apakah orang yang datang kepadaku, mendengar ajaranku dan melakukannya? Ia seperti orang yang membangun sebuah rumah, yang menggali dalam-dalam, lalu meletakkan fondasi di atas batu. Ketika banjir datang, air menghantam rumah itu, tetapi tidak dapat menggoyahkannya, sebab rumah itu dibangun dengan sangat kokoh. Namun orang yang mendengar ajaranku tetapi tidak mematuhinya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa fondasi. Ketika banjir datang, rumah itu roboh dan mengalami kerusakan yang besar.